Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Untuk di video kali ini aku akan update promil yang sudah aku jalankan dari tanggal 13 hingga 26 kemarin. Dan promil ini adalah promil yang sama yang aku jalankan selama 3 bulan sebelum aku akhirnya positif hamil. Videonya ada di sini. Tapi walaupun jenis promilnya sama, aku tidak bisa mengklaim kalau misalnya setelah 3 bulan atau enggak setelah 4 bulan itu bisa berhasil hamil. Karena untuk urusan hamil anak itu semuanya adalah hak prerogatifnya Allah SWT. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Nah, ini adalah ikhtiar yang aku jalankan. Untuk kalian yang juga sedang promil, silakan komen di bawah ini diet apa yang kalian jalankan, obat dan vitamin apa yang kalian konsumsi, dan olahraga apa yang kalian lakukan. Karena menjalankan promil ini bareng-bareng, ada temennya itu jauh lebih menyenangkan dan lebih semangat gitu. Jadi kalau misalnya kamu ingin sharing mengenai promil yang sedang dijalankan, silakan aja komen di bawah. Kita bisa sharing info dan ngobrol di kolom komentar. Untuk makanan yang aku konsumsi itu kebanyakan protein, sayuran, dan buah-buahan. Untuk protein, aku biasa konsumsi ikan, telur, tahu, daging. Nah, ikannya itu gampang banget, tinggal digoreng, dipesmol, dipindang. Daging juga tinggal disop, telur diceplok, direbus. Sayuran juga tinggal ditumis, dibening. Pokoknya semua makanannya itu yang simple, yang biasa aku makan sehari-hari, cuman nggak pakai nasi. Terus masih makan nasi nggak? Aku masih makan nasi putih itu sedikit aja, terutama untuk lauk yang enak banget dimakan pakai nasi. Pernah beberapa hari aku makan nasi merah, tapi ternyata aku nggak suka. Sebenarnya PCOS itu memang lebih bagus untuk konsumsi nasi merah atau brown rice. Terus aku juga berhenti untuk konsumsi gula pasir atau gula putih. Nah, kalau misalnya kita stop konsumsi gula, tubuh itu akan melakukan detox untuk menghilangkan gula dari sistem di tubuh kita. Detox yang aku rasakan itu adalah sakit kepala yang lumayan banget sakitnya. Itu sakitnya ada di atas ini, itu berlangsung selama 3-4 hari. Aku udah coba minum paracetamol, minum Ponsan, itu nggak ngefek sama sekali karena sakitnya itu bukan dari penyakit, melainkan sedang detox. Setelah 4 harian sakitnya lama-lama hilang, dan setelah hilang sama sekali aku nggak craving gula. Tubuh jauh lebih enteng, lebih segar, dan juga otak juga jadi lebih enak gitu, berpikir jernih. Kemudian aku juga stop minum kopi. Kafein yang terkandung di dalam kopi itu dapat mengganggu hormon kesuburan. Jadi untuk kita yang punya PCOS ini lebih baik menghindari segala hal yang mengganggu hormon kesuburan kita. Kalau misalnya kita masih pingin minum teh, itu lebih baik sesekali aja dan juga jangan terlalu kental. Terus cemilan, selain buah-buahan, aku juga lagi suka banget makan kuaci rebo ini. Ini bukan disponsor, tapi aku emang suka banget makan kuaci rebo ini, apalagi yang salted caramel. Ya kalau misalnya aku lagi pengen nyemil gitu, aku tinggal makan kuaci rebo ini deh, pokoknya puas langsung. Aku minum air putih minimal 2 liter per hari, dan aku ngetracknya itu pakai botol yang 1 liter kayak gini. Nah, ini nih botolnya yang biasa aku buat nyantel mikrofon kalau misalnya lagi rekaman. Terus aku juga minum air titrasi habatus sauda untuk mereset hormon. Ini yang diajarin sama Dr. Zaidul Akbar JSR. Gimana cara bikinnya? Aku kasih di video berikut. Kemudian olahraga. Untuk olahraga ini aku melakukannya hampir setiap hari. Tinggal cari hit workout di YouTube, kemudian pasang playlist K-pop, udah 20 menit aja olahraga dalam sehari itu cukup deh. Nah, untuk puasa ini diet yang aku jalankan juga sama aja. Untuk sahur itu protein dan sayuran. Kemudian minumnya air putih aja 2-3 gelas. Kemudian berbuka juga aku biasanya minum teh manis panas. Sekarang aku ganti cuma minum air putih aja sama semangka. Kemudian setelah sholat maghrib, isya, tarawih, itu baru makan makanan protein dan sayuran lagi. Jadi sekalian gitu masaknya buat sahur besoknya. Selama puasa ini juga untuk olahraga aku susah nemu waktunya ya, karena kalau misalnya dilakukan sebelum buka puasa itu aku takut pingsan, dan kalau misalnya dilakukan di deket-deket buka puasa itu juga aku nggak bisa ya, karena aku juga masak buat buka puasa. Dan kalau misalnya dilakukan setelah buka puasa itu udah kayaknya kekenyangannya karena
aku cenderung minum itu banyak banget karena tubuh ini sangat dehidrasi, dan aku juga lebih mementingkan untuk ibadah daripada olahraga di bulan Ramadan ini. Kemudian obat dan vitamin, aku juga seperti biasa konsumsi vitamin D, asam folat, metformin, dan obat tiroid. Tapi untuk saat ini aku ada tambahan, aku sekarang minum pil KB. Kenapa aku minum pil KB? Karena hormon aku nggak seimbang lagi, yang menyebabkan haid aku keluar selama 15 hari lebih nggak berhenti-berhenti. Aku mintanya yang merek Yasmin, bukan yang Diana 35, karena yang Diana 35 ini menurut pengalaman aku membuat badan aku itu gemuk. Jadi kata dokter sih untuk yang pil KB yang Yasmin ini tidak membuat gemuk, jadi aku minum yang itu. Setelah menjalankan program Promil ini selama 2 minggu, berat aku yang awalnya 77 sekarang turun jadi 75. Nah, pas waktu video ini dibuat, berat aku udah turun menjadi 74 kilo. Jadi total berat badan aku turun itu 3 kilo. Yeay! Goal aku untuk Promil yang sekarang ini memang tujuannya untuk menurunkan berat badan yang signifikan, supaya semua gejala PCOS di tubuh aku tuh bisa dikendalikan. Dan aku juga ingin siklus haid aku itu datang secara alami tanpa perlu obat-obatan kimia. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan support channel aku dengan klik subscribe. Dan sampai jumpa di video aku minggu depan. Assalamualaikum.